semuanya, kembali lagi bersama saya Novita Rizky Susanti, NIM C1C018130. Hari ini kita kembali di mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan materi metode riset akuntansi keperilakuan. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan riset? Riset merupakan penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis mengenai hubungan yang dianggap terdapat di antara fenomena-fenomena itu. Selanjutnya, memahami replikasi. Replikasi merupakan pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja dengan beberapa tujuan. Yang pertama itu menguji temuan umum riset, yang kedua menguji validitas temuan riset dengan populasi berbeda, menguji kecenderungan atau perubahan waktu, menguji temuan-temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda sehingga menciptakan ilmu pengetahuan yang lebih baru dan lebih up to date. Selanjutnya, pertanyaan penjajakan. Ini diperlukan dalam mengenali masalah. Masalah akan dianggap baik atau tepat untuk dijadikan bahan riset jika beberapa pertanyaan penjajakan ini mendapatkan jawaban yes. Beberapa di antaranya itu, apakah masalah tersebut dapat dijawab secara efektif melalui proses riset? Apakah nilai temuan dari masalah tersebut cukup berarti? Apakah masalah tersebut merupakan masalah baru? Apakah masalah tersebut memungkinkan untuk diteliti? Dalam hal ini termasuk kesesuaian masalah itu sendiri dengan latar belakang si peneliti. Jika beberapa pertanyaan penjajakan tersebut mendapatkan jawaban ya, maka bisa kita simpulkan bahwa masalah tersebut cukup relevan untuk dijadikan sebagai masalah dalam riset. Selanjutnya, sumber penemuan masalah itu ada dua. Faktor pertama dihasilkan dari pengalaman pribadi peneliti atau disebut pendekatan empiris. Yang kedua itu faktor kedua dihasilkan dari tinjauan terhadap literatur riset, disebut pendekatan teoretis. Materi selanjutnya, kesalahan umum dalam penemuan masalah itu ada 5 biasanya. Pertama, peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Yang kedua, peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga, peneliti merumuskan masalah riset dalam bentuk yang terlalu umum dan ambigu, sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan riset. Yang keempat, peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil riset sebelumnya dengan topik sejenis, sehingga masalah riset tidak didukung dengan perangkat teoretis yang baik. Yang kelima, peneliti memilih masalah riset yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Materi selanjutnya, variabel riset. Apa sih yang dimaksud dengan variabel? Di sini variabel itu ada 3. Yang pertama variabel independen dan variabel dependen. Dapat kita lihat di sini pengertiannya. Tapi untuk lebih ringkasnya kita bisa menyebutkan bahwa variabel independen itu sebagai penyebab, sedangkan variabel dependen itu sebagai akibatnya. Jadi variabel dependen tidak akan ada jika tidak ada variabel independennya. Selanjutnya variabel moderasi merupakan variabel independen kedua yang dipercaya mempunyai kontribusi yang signifikan atau mempunyai pengaruh ketidakpastian terhadap keaslian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi ini bisa memperlemah atau memperkuat dari kedua variabel, yaitu independen dan dependen. Yang ketiga itu ada variabel intervensi yang merupakan suatu mekanisme konseptual di mana variabel independen dan variabel moderasi mempengaruhi variabel dependen. Materi selanjutnya, penggunaan proposisi dan hipotesis. Proposisi didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang konsep-konsep yang dapat dipertimbangkan, sedangkan hipotesis dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, sumber dan metode pengumpulan data. Jenis data itu ada 3, itu data subjek yang merupakan dapat berupa opini, pendapat maupun karakteristik seseorang yang menjadi subjek riset. Yang kedua itu ada data fisik. Data fisik ini dapat berupa benda-benda yang menjadi objek riset. Yang ketiga ada data dokumenter, dapat berupa dokumen transaksi, notulen hasil rapat, maupun memo dan sebagainya. Sumber data itu ada 2, itu data primer yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama dan data sekunder yang melalui perantara. Selanjutnya ada metode. Pertama ada survei, yang kedua observasi, yang ketiga memilih responden, dan keempat sampling probabilitas dan non-probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan beberapa bentuk dari sampling acak, sementara sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Baiklah, untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.